Selamat datang kembali di channel Lokomotif Dastan. Dalam video kali ini Lokomotif Dastan akan berbagi informasi dan pengetahuan untuk kalian. Dalam video teks berjudul 7 prajurit iblis dan tugasnya dalam Islam. Selamat menonton, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Nama iblis dan tugasnya ada begitu banyak, bahkan sebelum manusia diciptakan. Bahkan keturunannya kini masih senantiasa berusaha menyesatkan manusia. Secara tegas dan terang-terangan bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah Saitan? Sesungguhnya Saitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Quran Surah Yasin 60. Hingga saat ini, iblis begitu membenci anak cucu Adam karena dendam kesumat. Lantaran iri hati dan kesombongannya kala itu. Padahal sebelumnya, iblis termasuk makhluk ciptaan Allah yang tekun beribadah, bahkan melampaui para malaikat. Namun dengan tegasnya menolak perintah Allah untuk sujud di hadapan Adam, yang di saat yang bersamaan, para malaikat dengan kerendahan hati melaksanakan perintah tersebut. Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Quran Surah Al-A'raf 7 ayat 11-15. Iblis merasa lebih mulia dari Adam, karena ia diciptakan dari api sedangkan lawannya hanya dari tanah. Karena arogansinya tersebut, iblis pun dilaknat. Ingatlah, ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur. Ia termasuk golongan orang-orang yang ingkar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Mulai saat itu juga ia secara terang-terangan menyatakan permusuhan pada keturunan Adam. Melansir dari kitab Mafatih Al-Ghaib karya Syekh Al-Fakhar Al-Razi, menurut sebagian ulama, kebencian iblis kepada anak cucu atau keturunan Adam itu jauh lebih besar daripada kepada Nabi Adam sendiri. Hal ini mempertimbangkan bahwa iblis diciptakan dari api, keturunan Adam dari air, sementara Adam sendiri dari tanah liat. Diduga karena sisi kontradiksi api dengan air lebih besar daripada dengan tanah. Iblis menjadi musuh besar bagi manusia hingga kiamat. Iblis mengancam manusia dengan 7 ancaman, 4 diantaranya tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Nisa berikut. Artinya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan Saitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Quran Surah Al-Nisa 119. 3 ancaman iblis lainnya disampaikan dalam penggalan surat Al-Quran berikut. Asteris, artinya, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus.
Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat. Quran Surah Al-A'raf, 16-17. Imam Mujahid merupakan seorang pakar tafsir terkemuka yang disebutkan oleh Syekh Abdur Rauf Al-Manawi. Beliau menjelaskan mengenai keturunan dan prajurit milik iblis yang terstruktur rapi. Mereka memiliki tugas di bidang masing-masing. Berikut di antaranya. Cucu iblis ini dianggap sebagai sosok yang sukses dalam tugasnya. Iblis satu ini bekerja di lini pemberitaan. Al-Saud berperan meracuni sebuah berita dengan penuh dusta. Maraknya penyebaran hoaks atau isu yang tak jelas kebenarannya, merupakan andil besar dari prajurit iblis ini. Nama keturunan iblis selanjutnya, kerap berurusan dengan segala bentuk ujian yang menimpa manusia. Setiap kali kita menerima cobaan hidup, Al-Syabru akan memancing rasa galau dan tidak sabar dengan keadaan. Segala ekspresi berlebih dikala menderita musibah seperti mudah menangis histeris, depresi, mengamuk dan tindakan jahiliyah lain yang berhubungan dengan pengaruh Al-Syabru. Keturunan iblis yang dinilai hebat berikutnya, karena kemampuannya menghancurkan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Pengaruhnya akan semakin cepat menjalar jika suami hendak memasuki rumah tanpa terlebih dahulu mengucapkan salam terhadap keluarga yang ada di rumah atau tidak dalam kondisi berzikir. Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwa sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas lautan lalu mengutus bala tentaranya ke seluruh penjuru dunia. Yang paling besar fitnahnya kepada manusia, maka dialah yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Lalu iblis pun berkata, demi Allah, engkau belum melakukan apa-apa. Kemudian datang lagi tentara iblis yang menyampaikan laporan bahwa dia telah membuat pasangan suami istri bercerai. Saya tidak meninggalkan pasangan suami istri kecuali telah aku pisahkan mereka, kata setan tersebut. Mendengar itu, iblis pun mengungkapkan, kau adalah sebaik-baiknya tentara. Hadits riwayat Muslim. Keturunan iblis dan pasukannya yang satu ini, bertugas di bidang tindak asusila, bernama Al-A'war. Cucu iblis inilah yang kerap mengajak manusia meningkatkan nafsunya untuk melakukan hubungan seks bebas. Al-A'war mampu memberikan tegangan tinggi pada kemaluan pria dan wanita, untuk menambah gairah hingga terhasut untuk berhubungan terlarang. Nama iblis berikutnya Al-Zalambur yang selalu siap siaga di pasar. Keturunan iblis satu ini akan membuat para pedagang di pasar rentan melakukan tindak penipuan, serta kecurangan dalam transaksi. Iming-iming janji palsu pebisnis terhadap konsumen menjadi tipu daya dari Al-Zalambur. Keturunan iblis bernama Al-Walhan bertugas mengganggu urusan manusia saat bersuci. Setiap manusia dihasutnya untuk ragu-ragu dan bingung saat berwudu, mandi atau aktivitas taharah, bersuci, lainnya. Bahkan iblis Al-Walhan memengaruhi manusia untuk menggunakan air secara berlebihan atau boros. Keturunan iblis dan pasukan selanjutnya bernama Al-Hanzab, yang secara khusus mengganggu ibadahnya manusia. Keturunan Nabi Adam akan dibuat malas sholat, melanggar etika sholat, melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat, tidak khusyuk, dan banyak lagi. Sejatinya, masih banyak lagi nama iblis dan tugasnya yang membawa misi besar penyesatan manusia. Menurut sebuah riwayat,
setiap hari iblis mampu melahirkan anak dengan jumlah besar sesukanya. Iblis dan para prajuritnya sadar bahwa vonis kutukan Tuhan tak pernah dicabut kembali. Sehingga dapat bergerilya dari generasi ke generasi dengan misi menjerumuskan manusia. Alangkah baiknya, sebagai manusia bisa lebih mewaspadai gerakan iblis. Menjaga diri dengan memperbanyak zikir, ibadah, sholat, rajin membaca Al-Quran, bersedekah, menebar kedamaian dan segala perbuatan baik yang membentengi dari bisikan iblis. Apalagi gangguan iblis akan lebih gencar menyerang orang-orang saleh, hingga kaum ulama. Semoga kita semua terhindar dari segala bentuk hasutan iblis yang berujung pada dosa. Sekian dulu video teks kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya, agar channel Lokomotif Dastan bisa terus ada dan menemani kalian semua. Terima kasih.